Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Adriana Maharani, NIM 121107444, mata kuliah Usul Fikih, dosen pengampu Bapak Ferianto, program studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan talfik. Dalam bahasa Arab, kata talfik atau at-talfik berasal dari kata lafako, yulafaku, dan talfikon, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain, menyamarkan atau merapatkan dua tepi yang berbeda. Menurut peristilahan ulama usul fikih, talfik dimaksud sebagai nama dari salah satu sikap beragama yang mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa berdasarkan kepada pendapat dari berbagai mazhab. Dengan kata lain, talfik yaitu mendatangkan suatu cara dalam ibadah atau muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya, bertakhid kepada mazhab-mazhab serta menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu masalah yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu perkara gabungan yang tidak pernah dinyatakan oleh siapapun dari para imam mujtahid. Justru masing-masing imam tersebut menetapkan batilnya penggabungan dalam ibadah tersebut. Misalnya, contoh nih, seorang laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali dan saksi. Karena pertama, mengikuti pendapat mazhab Hanafiyah yang tidak mengisyaratkan wali dalam pernikahan. Dua, mengikuti mazhab Malikiyah yang tidak mensyaratkan saksi dalam pernikahan tersebut. Atau contoh lain, seseorang berwudu dengan memakai air mustamal dan kemudian sholat dengan tidak membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Pertama, karena ia mengikuti pendapat Imam Malik yang memperbolehkan memakai air mustamal, dan kedua, mengikuti pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Selanjutnya, kedudukan hadis. Pada dasarnya, talfik dibolehkan dalam Islam selama tujuan melaksanakannya semata-mata mengikuti pendapat yang lebih kuat argumentasinya, yaitu setelah meneliti dalil-dalil dan analisa masing-masing pendapat tersebut. Namun, bila talfik dimaksudkan untuk mencari keringanan dan mengumpulkan dalam suatu perbuatan tertentu, hal itu tidak dibenarkan menurut pandangan jumhur ulama. Dan perlu diingat, talfik dalam masalah ibadah seharusnya dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sikap pertentangan yang ditunaikan untuk mencari keridhaan Allah. Sementara itu, dalam hukum talfik, ulama terbagi menjadi dua kelompok tentang hukum talfik. Yang pertama, ada kelompok yang mengharamkannya, dan yang kedua, ada kelompok yang memperbolehkannya. Ulama Hanafiyah mengklaim ijma kaum muslimin atas keharaman talfik, sedangkan kalangan Syafi'iyah hal itu menjadi sebuah ketetapan. Sistematika talfik. Talfik dibolehkan dalam keadaan darurat yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam kadar diperbolehkannya talfik. Keterbolehan ini adalah sebagai syarat bahwa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak menghendaki mencari kesulitan, namun demi tercapainya kemaslahatan, yaitu mencari keringanan yang dibebankan kepada seseorang hamba. Terdapat tiga istilah dalam talfik yang sering tercampur aduk di kalangan utama, yaitu ihdas kaulin tasalin, mencetuskan pendapat ketiga. Jika para mujtahid berbeda pendapat dalam satu masalah, kepada kedua pendapat tidak boleh bagi siapapun menciptakan pendapat ketiga, karena pada hakikatnya para mujtahid hendak sepakat bahwa dalam masalah tersebut hanya terdapat dua pendapat. Adapun perbedaan antara talfik, yaitu talfik terletak pada penggabungan dua pendapat dan pengawalan keduanya, sedangkan ihdas kaulin tasalin
meninggalkan dua pendapat ulama yang berbeda dan membuat pendapat ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pendapat kedua yang telah ada. Perbedaan selanjutnya, talfik ada kalanya menghimpun lebih dari dua pendapat, sedangkan ihdas kaulin tasalim hanya sebatas keluar dari dua pendapat.